NCT with the dream chaser. 배꼽 배 집에 아픈 애들은 또 say something. NCT with the dream chaser. Ancaman bom di konser NCT. Upaya sistematis coreng wajah Indonesia. Pertunjukan yang diperkirakan akan dipadati kurang lebih 8.000 penggemar boyband asal Korea Selatan ini diadakan di ICE BSD Serpong pada 4 November 2022. Namun, sebuah surat ancaman ledakan bom di sekitar lokasi konser membuat pihak keamanan mesti melakukan penindakan. Surat ancaman yang beredar luas di media sosial tersebut direspons sigap oleh tim Gegana Densus 88 dengan melakukan operasi sterilisasi di sekitar tempat pertunjukan. Sementara pihak kepolisian melakukan pengamanan dengan sistem sensor. Setelah dilakukan penyisiran, kepolisian memastikan tidak ada bahan peledak di sekitar ICE BSD. Bisa saja surat ancaman ini memang sekedar gertakan atau pengecoh perhatian. Tapi isu terkait peledakan atau bom memang harus disikapi dengan tingkat kesiagaan tertinggi. Memastikan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan tertinggi. Yang perlu menjadi pertanyaan, kenapa beberapa insiden yang berpotensi mencoreng wajah Indonesia seperti ini terjadi secara berurutan dalam rentang waktu relatif singkat? Indonesia saat ini tengah mendapat banyak sorotan positif di kalangan internasional. Di tengah ancaman resesi 2013, Indonesia masuk 7 besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Tanggal 2 November lalu, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum G20 Religion Forum atau R20, yakni forum keagamaan di antara negara-negara G20. Lalu tanggal 15 November 2022, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Prestasi dan rangkaian acara tersebut tentu akan membuat Indonesia jadi pusat perhatian negara-negara lain. Karenanya, saat ini adalah waktu terbaik sekaligus krusial untuk mempromosikan negara kita di kalangan luas. Di sisi lain, jika kita gagal memanfaatkan momen ini dengan baik, kesempatan ini justru bisa jadi momen tumbuhnya pandangan negatif negara lain terhadap Indonesia. Ancaman bom di konser NCT tanggal 4 November ini bisa menjadi contoh insiden yang berpotensi menumbuhkan pandangan negatif kepada Indonesia. Bagi kalangan luar, ini bisa menjadi pesan bahwa Indonesia negara yang tidak aman. NCT adalah satu dari berbagai ikon industri hiburan K-pop yang bukan cuma digemari di Indonesia, tapi juga di berbagai negara lain. Berita kegagalan menggelar konser NCT akibat ancaman bom bisa menyebar luas dalam tempo cepat. Efeknya bisa membuat Indonesia dicoret dari daftar destinasi berbagai peristiwa hiburan kelas dunia. Perekonomian masyarakat banyak bisa menjadi taruhannya. Perlu diingat bahwa seluruh dunia tengah berupaya bangkit setelah ancaman pandemi mereda. Kelesuan ekonomi dunia setelah semua negara mengalami pembatasan aktivitas masih kita rasakan efeknya sampai hari ini. Berbagai sektor ekonomi berusaha menggeliat mengembalikan kondisi dengan caranya masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, sikap solidaritas di berbagai elemen masyarakat bisa menjadi faktor penentu kebangkitan kita sebagai sebuah bangsa. Industri hiburan menggelar berbagai panggung musik yang disambut meriah masyarakat yang jenuh setelah pembatasan pandemi. Keterampilan meracik masakan disambut oleh lidah masyarakat Indonesia yang gemar mencoba rupa-rupa cita rasa yang berbeda. Hal yang sama tengah terjadi di bidang ekonomi lainnya. Dengan solidaritas semacam itu, terbukti di berbagai kondisi krisis ekonomi, sektor UKM yang didukung oleh masyarakat luas berkali-kali menjadi benteng pertahanan kita. Menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat seperti ini bukan perkara gampang, tapi cuma butuh beberapa berita buruk untuk mengganggunya.
Ancaman atau aksi terorisme seperti terjadi di konser NCT ini adalah salah satu contohnya. Ancaman bom di konser NCT ini bukanlah satu-satunya peristiwa yang berpotensi mencoreng wajah Indonesia. 25 Oktober 2022 lalu, Siti Erlina, seorang radikalis bercadar, berupaya masuk ke Istana Negara dengan berbekal senjata api untuk melakukan aksi teror. Tanggal 4 November 2022, komunitas yang mengaku sebagai Persatuan Alumni 212 menggelar demonstrasi bertajuk Aksi 411 di Istana Negara dengan fokus tuntutan yang membingungkan. Mereka mendaftar beberapa kejadian buruk belakangan dan menisbatkan semua kesalahan kepada Presiden. Tidak ada peristiwa besar atau momen politik penting yang berhubungan dengan Presiden belakangan ini. Tahu-tahu, aksi 411 memadati jalan dan fasilitas umum untuk menuntut Presiden mundur. Wajar kalau kita merasa tuntutan ini lebih terdengar sebagai aksi komedi tanpa juntrungan ketimbang aksi kritis. Masih di tanggal 4 November, beredarlah surat ancaman ledakan bom menyambut konser NCT di ICI BSD sebagaimana dibahas sebelumnya. Kejadian-kejadian di atas seperti saling menyusul, dan semua terjadi menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 yang bakal menjadi fokus berita di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah ini bagian dari upaya sistematis untuk mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia? Berbagai upaya gangguan stabilitas keamanan dan ekonomi kadang bisa menjadi pertanda mulai bekerjanya berbagai mesin politik menyambut kontes perebutan suara rakyat di pemilihan umum. Pihak oposan berusaha menumbuhkan persepsi buruk kepada pihak yang berkuasa. Sebaliknya, pihak berkuasa bekerja keras menunjukkan berbagai capaiannya untuk mempertahankan legitimasi untuk pemilu selanjutnya. Ini bentuk kompetisi yang wajar dan bisa memicu semua pihak berlomba-lomba mengumpulkan prestasi. Sayangnya, tidak semua pihak tahu batas. Belakangan kita melihat bagaimana batas-batas prinsipil demokrasi dilanggar berkali-kali demi kepentingan politik. Ada pihak yang menggerakkan demonstrasi berkali-kali tanpa peduli asas kebenaran dan keadilan asal tujuannya tercapai. Ada yang bermain-main dengan isu SARA yang memecah belah masyarakat. Ada yang tidak segan menjilat dan memanjakan kelompok-kelompok intoleran. Ironisnya, ini dilakukan untuk mendapat dukungan di momen pemilu demokrasi. Sistem yang menuntut semua kelompok yang berbeda untuk hidup dalam toleransi. Tak kalah menyedihkan, kadang ada pula yang tak segan bersinggungan dengan kelompok teroris untuk mengupayakan gangguan keamanan publik. Demokrasi memang mendorong semua pihak berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tapi prinsip tertinggi adalah kepentingan masyarakat banyak yang dicapai lewat koridor aturan perundang-undangan. Isu SARA mungkin bisa jadi cara untuk mengumpulkan suara, tapi berlawanan dengan hukum dalam demokrasi. Demonstrasi adalah hak yang dilindungi oleh hukum demokrasi, tapi bukan berarti bisa dilakukan tanpa juntrungan dan tanpa tujuan jelas. Apalagi jadi ajang mobilisasi kekuatan kelompok intoleran. Konser NCT, tanggal 4 November 2022. Bukan sekedar ajang hiburan dan hura-hura. Ini bisa menjadi bagian dari proses penting geliat psikologi dan ekonomi masyarakat. Orang-orang jenuh setelah kehidupan sosialnya dibatasi oleh pandemi. Konser yang melibatkan banyak orang menjadi kanal pelepasan kepenatan. Penyelenggaraan konser melibatkan banyak tenaga kerja dan ikut menafkahi banyak keluarga. Uang yang dibelanjakan di sekitar konser menjadi bahan bakar penggerak berbagai usaha yang lesu selama masa pandemi.
Tapi ternyata tidak semua pihak senang dengan situasi di mana semua orang saling berbagi dan mendukung satu sama lain seperti ini. Alih-alih melihatnya sebagai peluang untuk kebangkitan ekonomi, kelompok teror melihat konser sebagai momen untuk melakukan gangguan keamanan. Syukurlah, pihak kepolisian bertindak sigap, memastikan keamanan hingga konser NCT tetap bisa diadakan. Kita perlu mengapresiasi kesigapan ini, karena dampaknya bukan hanya terkait keamanan penonton, tapi juga nama baik Indonesia di kalangan internasional. Apresiasi juga layak diberikan kepada para penggemar NCT dan K-pop yang tak gentar menghadapi ancaman teror. Aksi teror tentu hal yang berbahaya, karena memang bertujuan untuk menebar ketakutan di masyarakat. Karenanya, kelompok yang tangguh dan menolak ditakut-takuti adalah mimpi buruk bagi teroris. Mereka menolak tunduk di hadapan kekonyolan aksi teroris. Kita berharap kesigapan polisi dan ketangguhan masyarakat menjadi tenaga yang mendorong gerak kebangkitan bangsa selepas pukulan pandemi. Ini juga memudahkan kerja pemerintah menyebarkan berita dan citra yang baik tentang Indonesia ke seluruh dunia.